mengisahkan tentang seorang preman bayaran paling sadis yang setelah bertahun-tahun pensiun, ia memutuskan untuk kembali menjalani profesinya hanya demi menyelamatkan seorang gadis yatim piatu, di mana film ini diawali dengan suasana malam di jalanan kota yang sudah tampak sepi. Datang seorang pria bernama Clint dengan truk sampahnya. Ia mengumpulkan barang-barang bekas yang kotor, basah, dan bau, seolah itu telah menjadi rutinitas yang tak terpisahkan dari hidupnya. Meski demikian, tak jarang Clint menemukan barang-barang yang masih layak pakai atau setidaknya bisa ia kumpulkan untuk diperbaiki kembali. Be good, Clint. Working on it. Sementara itu, cerita membawa kita ke sebuah kompleks perumahan yang telah berubah menjadi seperti kota mati. Konon kondisi ini terjadi akibat maraknya kawanan gangster yang sering melakukan kekerasan dan meresahkan warga. Di bangunan terbengkalai itulah Clint tinggal, sekaligus menjadikannya sebagai bengkel untuk memperbaiki barang-barang bekas yang ia kumpulkan. Beruntung Clint memiliki seorang sahabat yang bersedia untuk membeli semua barang tersebut. Dari hasil penjualan itulah ia dapat menyambung hidup, melengkapi penghasilannya sebagai pengumpul sampah yang tidak seberapa dan bahkan hanya dibayarkan sebulan sekali saja. Give you $45 for it? All right. Thanks. My man. Di balik kepeduliannya yang sederhana, ternyata Clint diam-diam menyimpan kepedulian besar terhadap seorang gadis bernama Dianda. Perhatian itu muncul karena Dianda selalu mengingatkannya pada putrinya yang telah tiada. Gadis yatim piatu itu tinggal bersama ambunya, dan keadaan tersebut membuat Clint semakin memperlakukannya layaknya anak sendiri. Dan kita akan diperkenalkan dengan sosok kepala gangster paling berkuasa di wilayah itu. Ia bernama Michael, di mana pada hari itu anaknya yang bernama Rijal baru saja keluar dari penjara setelah menjalani hukuman formalitas. Namun anehnya, Rijal justru memilih pulang bersama teman-temannya ketimbang bersama ayahnya sendiri. Singkat cerita, malam pun tiba. Clint menjalankan aktivitasnya seperti biasa hingga suatu saat ia berhenti di depan sebuah restoran tempat berlangsungnya transaksi mencurigakan antara kurir mafia China dan kawanan gangster milik Michael. Namun di sini Clint tampak tidak peduli dengan aktivitas tersebut, meskipun restoran seafood itu sebenarnya merupakan kedok dari jaringan distribusi narkoba yang pada saat itu Michael terlihat marah karena barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanannya. You let the small things slide, you be failure. Keesokan harinya, Clint mendapat kesempatan untuk mengantar Dianda ke sekolah karena guru yang biasanya menjemput tidak dapat melewati jalur tersebut. Rasa iba pun seketika muncul dalam dirinya hingga ia menghadiahkan sebuah sepeda bekas agar Dianda dapat menggunakannya untuk pergi ke sekolah. Perhatian yang diberikan Clint kepada Dianda tidak luput dari perhatian ambunya. Ia sempat mempertanyakan alasan dibalik kebaikan tersebut, mengingat tidak ada hubungan keluarga di antara mereka. Namun Clint hanya menjawab sederhana bahwa ia mengikuti apa yang diperintahkan oleh hatinya dan pergi begitu saja. She's not your daughter. Don't get it confused. Just trying to save myself. I saw you painting those abandoned buildings. You're a good man. No, ma'am. Di sisi lain, restoran seafood kembali kedatangan kurir China dengan membawa paket serupa menggunakan mobil box. Namun karena kekecewaan sebelumnya, Michael melampiaskan kemarahannya dengan brutal kepada salah satu kurir, bahkan di hadapan anaknya sendiri.
Saat malam tiba, Clint pun kembali mengambil sampah di tempat itu. Ia dikejutkan oleh tumpukan kardus yang berlumuran darah. Michael yang khawatir kejahatannya akan terbongkar segera menghampiri Clint dan menawarkan sejumlah uang sebagai bentuk bungkam. Namun Clint menolaknya dan tetap memilih tidak peduli terhadap apapun yang telah dilakukan Michael. For your trouble. Good. Be safe. You too. Hingga pada suatu saat ketika Clint harus memeriksa mobil tuanya yang tiba-tiba mogok, muncullah seseorang yang sedang berusaha melarikan diri dari kejaran sekelompok gangster. Terkejut oleh situasi tersebut, Clint secara spontan mendekat ke arah mereka dan kali ini terdorong oleh rasa penasaran untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba ya, akibat pukulan keras tersebut, bagian belakang kepala Clint mengalami luka serius yang seharusnya merenggut nyawanya. Namun takdir berkata lain karena ia justru pulih dengan cepat dan memutuskan untuk pulang pada malam itu juga tanpa membawa satupun obat yang diberikan oleh dokter. Take the meds. Good. Saat dalam perjalanan pulang, Clint melihat Dianda terjebak di depan rumah karena kuncinya yang dibawa pergi oleh si Ambu. Tanpa pikir panjang, ia mengajak Dianda menunggu di rumahnya sambil menikmati makan malam sederhana yang ia siapkan seadanya. You done? Di tempat lain, Michael terlihat berusaha menasihati Rizal anaknya, namun bukannya menerima dengan baik. Rizal justru melawan dan merasa bahwa selama ini ia hanya diberi contoh yang buruk oleh ayahnya, yang akibatnya ia lebih memilih hidup bebas tanpa menghormati sosok yang seharusnya menjadi panutan. You know what? Fuck you! Yeah? You want to stab me? Go on, little prince. Man, fuck this shit! I'm done, this shit is dead! Look in the fucking mirror! Setelah beberapa malam tidak bekerja, Clint akhirnya memutuskan untuk kembali menjalani rutinitas kerjanya. Namun di tengah perjalanan, ia dikejutkan oleh sepeda milik Dianda yang terparkir di depan sebuah rumah yang menjadi tempat berkumpul para remaja berandalan, sehingga rasa khawatir pun mendorongnya untuk turun dan memeriksa keadaan. Dan benar saja, ia mendapati Dianda sedang dipaksa untuk mengonsumsi narkoba jenis heroin. Bahkan para remaja itu berniat melakukan tindakan yang lebih keji sambil menyiarkannya secara langsung. Tanpa ragu, Clint datang dan menghentikan perbuatan tersebut, di mana salah satu dari mereka ternyata adalah Rizal, anak dari Michael. Beberapa hari kemudian terlihat wajah Rizal masih terbalut perban akibat luka parah yang ia terima. Bahkan jika tidak segera dioperasi, kemungkinan besar ia tidak akan bisa berbicara lagi. Namun alih-alih mempedulikan kondisi anaknya, Michael justru memilih fokus untuk membalas dendam kepada orang yang telah melukainya. He may never speak properly again. He needs a real doctor. Leave it. Let him remember. Hingga pada suatu hari, dengan bantuan seorang polisi yang berada di bawah pengaruhnya, Michael akhirnya mengetahui bahwa target yang ia cari adalah Clint. Merasa harga dirinya diinjak, ia langsung memerintahkan pengejaran terhadap Clint, termasuk memburu Dianda dan Ambu yang dikabarkan telah meninggalkan kota. Kill the girl and the old lady first, so he can see. Dalam perjalanan, Clint berhenti di sebuah kafe yang memiliki fasilitas umum. Selain karena kondisi Ambu yang sedang sakit, ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari kendaraan yang lebih layak digunakan dalam perjalanan jauh. Namun tanpa disadari, keberadaan mobil Michael di lokasi tersebut menarik perhatian para anak buahnya untuk memeriksa area kafe. Tepat saat Dianda dan Ambu keluar dari toilet, mereka dikenali dan langsung dibuntuti oleh para gangster tersebut.
Sementara itu, Clint yang mulai menyadari bahaya yang mengintai segera mengambil tindakan dengan menyergap salah satu anggota gangster yang menunggu di mobil. Dalam waktu singkat, ia berhasil menghabisi orang tersebut tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Upaya persembunyian Dianda sempat menyulitkan para gangster hingga akhirnya mereka dihadapkan pada situasi yang memaksa mereka berhadapan langsung dengan Clint. Dalam kondisi tersebut, Clint sudah sepenuhnya siap untuk melawan dan mengakhiri ancaman yang akan datang. Singkat cerita, Clint berhasil membawa Dianda dan Ambu ke sebuah hotel untuk bersembunyi. Di sana, ia teringat kembali masa lalunya yang kelam ketika putrinya meninggal setelah secara tidak sengaja menyuntikkan cairan narkoba yang biasa ia gunakan. Dari rasa bersalah itu, Clint bersumpah untuk melindungi Dianda seolah menjadikannya penebus atas kesalahan yang pernah ia lakukan. I'm gonna make it right. Will you come back? Setelah memastikan keduanya berada di tempat yang aman, Clint kemudian pergi dan terkejut saat mendapati tempat tinggalnya telah diobrak-abrik oleh anak buah Michael. Beruntung, masih ada sejumlah uang yang tersisa yang kemudian ia gunakan untuk membeli senjata bekas dari kios milik sahabatnya. What's got in the bag for me? I'm buying today. What you need? Home protection? Hunting. Beralih ke markas Michael di mana ia dan para anggotanya mulai menyadari bahwa Clint bukanlah orang biasa. Ia dikenal sebagai mantan pembunuh paling kejam hingga dijuluki sebagai dewa pencabut nyawa. Informasi itu membuat Michael harus berpikir ulang sebelum mengambil tindakan yang lebih jauh. You know whose card you pulled? It's Carlos guy from Chi-Town, one that disappeared. You sent me to kill the Grim fucking Reaper. What? The trash man. Wasn't always a trash man. Sementara itu, Clint yang telah membulatkan tekad untuk kembali membangkitkan sisi brutal dalam dirinya terlihat tengah mempersenjatai diri. Ia menyiapkan sebuah shotgun yang dimodifikasi dari material mobil bekas sebagai persiapan untuk melancarkan serangan. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Michael mendatangkan beberapa orang dari kelompok mafia lain guna memperkuat pertahanan di rumahnya. Ia menyadari bahwa menghadapi seorang seperti Clint tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan anak buahnya saja. Namun di tengah suasana santai saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ya, sebuah truk sampah menerobos masuk ke dalam rumah Michael, disusul dengan padamnya aliran listrik akibat gardu yang sengaja dihancurkan oleh Clint. Dalam pergelapan itu, Clint mulai melancarkan serangan, menghabisi para mafia satu persatu tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Meski jumlah lawan jauh lebih banyak, Clint tetap bertahan meski sempat terjatuh akibat tembakan yang mengenai tubuhnya. Ia kembali bangkit dan terus bergerak untuk mengejar Michael yang justru memilih melarikan diri dan bersembunyi di lantai atas rumahnya. Beruntungnya Clint bertemu dengan istri Michael yang kemudian menunjukkan lokasi persembunyian suaminya dengan langkah yang terlatih. Ia akhirnya berhasil menemukan tempat tersebut, namun usahanya terhambat karena persediaan amunisi yang mulai menipis.
Di saat itulah Michael keluar dari persembunyiannya dan berusaha menghabisi Clint yang mulai terdesak. Meski dalam kondisi lemah, Clint tetap melawan hingga pertempuran sengit pun tak bisa dihindari lagi. Pertarungan ini memperlihatkan bahwa Clint adalah sosok yang pernah berada di puncak kekuatannya. Ia mampu membalikkan keadaan dan membuat Michael tidak berdaya, tetapi tiba-tiba Rizal muncul dan menembakkan peluru ke bahu Clint. Aksi itu sempat membuat Michael bangga melihat keberanian anaknya, namun kebanggaan itu tidak berlangsung lama karena peluru berikutnya justru diarahkan kepada Michael sendiri hingga akhirnya ia tewas di tangan putranya sendiri. Tindakan Rizal bukan tanpa alasan karena sejak kecil ia terbiasa melihat kekerasan sebagai hal yang wajar. Kekecewaan yang ia rasakan akhirnya dilampiaskan dengan cara yang sama brutalnya. Tidak berhenti sampai di situ, Rizal bahkan sempat berniat menghabisi Clint, namun nasib berkata lain karena senjata yang ia gunakan ternyata telah kehabisan peluru sehingga memberikan kesempatan bagi Clint untuk selamat. Beberapa bulan kemudian, suasana kompleks tempat tinggal mereka terlihat kembali hidup seperti semula. Kabar baiknya, tindak kriminal dan premanisme tidak lagi terdengar di wilayah tersebut, seolah semua telah dibersihkan oleh sosok Clint yang kini dikenal sebagai pembersih dari segala bentuk ancaman. Sometimes it's hard to tell who's the saved and who's the savior. Tamat, ending yang sangat membersihkan. Saya pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.